Hai hai hai, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Fatika Ningsi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 24 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini aku bahas tentang apa ya? Kalian pasti penasaran kan? Jangan lupa ditonton ya. See you. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Fatika Ningsi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 24 dengan 3 digit NIM terakhir 024. Nah, aku kembali lagi di sini untuk membawakan materi yang spektakuler seperti biasanya teman-teman, yang berjudul Kontrol PWM dan Baca Encoder Motor DC dengan Simulink. Kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih detail, lebih dalam apa yang akan kita jelaskan nanti, kita baca dulu nih tujuan pembelajaran kita kali ini. Apa sih yang akan kita dapat, ilmu apa sih gitu kan. Nah, percobaan ini atau pembahasan ini bertujuan agar mahasiswa memahami prinsip pengendalian motor DC menggunakan sinyal PWM dan mampu membaca data encoder untuk menentukan posisi serta kecepatan motor. Selain itu, mahasiswa mempelajari integrasi MATLAB Simulink dengan Arduino Mega 2560, memulai pemodelan dari awal, mengonfigurasi hardware, mengirim sinyal kontrol PWM, serta melakukan pembacaan encoder secara real time. Nah, pada akhir percobaan nanti, mahasiswa diharapkan mampu membangun sistem kontrol motor DC secara lengkap, memahami hubungan antara PWM dan kecepatan, serta memanfaatkan data encoder sebagai umpan balik dalam sistem kontrol. Next. Nah, kita langsung masuk aja ke pengertian-pengertian dasarnya. Nih, ada yang pertama pengertian motor DC. Motor DC adalah motor listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau putaran. Nah, motor ini bekerja berdasarkan data gaya Lorentz saat arus mengalir melalui kumparan dan menghasilkan medan magnet yang membuat rotor itu berputar. Nah, rotor itu apa teman-teman? Rotor itu adalah bagian dari motor DC yang bergerak. Kalau yang diam namanya stator, seperti itu. Nah, motor DC banyak digunakan karena responnya yang cepat, mudah dikontrol kecepatannya, serta cocok untuk aplikasi robotika seperti otomasi dan sistem aktuasi, seperti itu. Nah, kemudian setelah pengertian motor DC adalah pengertian PWM nih. PWM adalah Pulse Width Modulation, adalah teknik mengatur kecepatan motor dengan cara mengubah lebar pulsa atau duty cycle pada sinyal digital tanpa mengubah besar tegangan supply-nya. Nah, duty cycle besar membuat motor berputar lebih cepat, sedangkan duty cycle yang kecil membuat motor berputar lambat atau bahkan tidak berputar kalau duty cycle-nya 0. Nah, metode ini efisien karena tidak membuang energi dalam bentuk panas seperti metode resistif. Kemudian PWM itu tidak mengubah tegangan secara langsung ya teman-teman, tapi mengatur waktu on dan off sinyal untuk mengontrol kecepatan autentisitasnya. Nah, prinsip kerja PWM berdasarkan sinyal gelombang kotak atau square wave dengan dua kondisi on atau tinggi dan motor menerima tegangan penuh. Nah, kalau off atau rendah, motor tidak menerima tegangan. Nah, satu periode sinyal PWM disebut T atau periode total yang terdiri dari ton atau T-on. T-on itu waktu sinyal on, high, waktu high berarti on. Terus T-off yaitu waktu sinyal low atau off. Next. Semakin lama sinyal berada pada kondisi on atau high dibanding off atau low, maka semakin besar daya yang diterima motor, sehingga putarannya menjadi lebih cepat. Nah, besarnya perbandingan waktu on terhadap total periode disebut duty cycle, dan biasanya dinyatakan dalam satuannya persen. Nah, semakin besar duty cycle-nya, maka semakin lama motor menerima tegangan dalam satu periode, atau kecepatan putaran meningkat. Nah, ini adalah rumus duty cycle-nya teman-teman. Yang mana rumusnya yaitu T-on dibagi T-on ditambah T-off dikali 100%. Nah, pengaruh duty cycle nih. Misal duty cycle-nya 0%, kondisi motornya akan mati kan. Keterangannya karena tidak ada tegangan masuk. Kalau 25% dan kondisi motornya pelan. Terus keterangannya motor berputar tapi lambat.
Nah, kalau 50% kondisi motornya sedang, terus keterangannya motor berputar dan kecepatan menengah. Terus kalau 75% cepat, nah keterangannya lebih kuat dari 50% tadi. Terus yang 100% ini maksimal nih, kecepatan maksimal, motor berputar secara penuh gitu. Nah, kemudian ada pengertian encoder motor 2 pin nih. Encoder adalah sensor yang menghasilkan pulsa digital saat motor berputar. Nah, encoder dengan 2 pin A dan B menghasilkan sinyal berfase berbeda untuk membaca kecepatan dan arah putaran motor. Semakin cepat motor berputar, semakin banyak pulsa yang dihasilkan per satuan waktu, sehingga Simulink dapat menghitung kecepatan dan posisi motor dengan akurat. Kemudian ada pengertian nih, Arduino Mega 2560 adalah papan microcontroller berbasis ATmega 2560 yang memiliki banyak pin digital dan analog, termasuk 15 pin PWM dan banyak pin interrupt. Nah, board ini sangat cocok dipakai untuk aplikasi kontrol motor dan pembacaan encoder karena kapasitas input-outputnya yang besar serta kompatibilitasnya dengan Simulink melalui Arduino Support Package. Seperti itu. Nah, kemudian nih, blok Simulink utama. Dalam percobaan ini terdapat beberapa blok Simulink nih yang digunakan. Yang pertama ada PWM output block, yang mana dia fungsinya untuk mengirim sinyal PWM dari Simulink ke motor melalui pin PWM Arduino Mega 2560. Next ada blok encoder read block. Ini untuk membaca pulsa encoder dari motor untuk perhitungan kecepatan dan posisi. Kemudian ada scope display atau gain block. Ini digunakan untuk pemrosesan, visualisasi, dan monitoring data secara real time. Nah, blok-blok tersebut memungkinkan Simulink berfungsi sebagai pengendali utama, sementara Arduino Meganya menjalankan perintah ke motor dan membaca data dari sensor. Nah, alur sistemnya itu seperti apa sih? Nah, dimulai dari Simulink yang menghasilkan sinyal PWM berdasarkan nilai input, baik dari konstan maupun slider maksud saya. Kemudian sinyal PWM kemudian dikirim ke motor melalui Arduino Mega 2560 sehingga motor berputar secara sesuai pengaturan dari duty cycle-nya. Nah, saat motor berputar, encoder akan menghasilkan pulsa digital yang akan dikirim kembali ke Arduino dan diproses oleh Simulink untuk menghitung kecepatan dan posisi aktual. Nah, hasil pembacaan encoder tersebut dapat digunakan sebagai umpan balik untuk sistem kontrol lanjutan seperti pengaturan kecepatan motor dengan kontrol PID. Nah, kemudian kita masuk ke pembuatan model dan demonstrasinya. Nanti ini model dan demonstrasinya akan di video setelah ini ya, setelah pembahasan ini. Untuk praktikum ini adalah video praktikum kita di kelas atau di lab. Nanti kan ya, jangan di skip makanya. Kita langsung ke kesimpulannya aja ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah kontrol PWM atau pulse width modulation pada motor DC di Simulink digunakan untuk mengatur kecepatan motor dengan cara mengubah duty cycle sinyal digital yang diberikan. Nah, semakin besar duty cycle, semakin cepat motor berputar. Sedangkan encoder 2 pin berfungsi sebagai sensor umpan balik atau feedback untuk membaca kecepatan aktual motor dalam bentuk pulsa digital. Nah, pulsa ini dihitung oleh Simulink untuk mengetahui kecepatan putaran atau satuannya RPM motor. Nah, dengan menggabungkan keduanya dalam Simulink, sistem dapat dibuat closed loop atau tertutup di mana nilai kecepatan aktual dari encoder dibandingkan dengan nilai set point, lalu controller seperti PID menyesuaikan sinyal PWM agar kecepatan motor tetap stabil dan sesuai yang diinginkan. Nah, telah sampailah kita kepada penghujung pembicaraan atau pembahasan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan semoga penjelasan yang saya jelaskan ini bisa untuk menambah wawasan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Terus kalau misal ada ilmu yang kurang tepat atau yang kekeliruan saya dalam berbicara, mohon dikoreksi ya teman-teman. Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah. Kemudian terima kasih dari saya. Setelah ini akan ada video saat saya praktikumnya. Check it out. See you. Nah, setelah penjelasan tadi, kita masuk ke pembuatan rangkaiannya di Simulink-nya. Ini melanjutkan dari praktikum yang pertemuan ke-7 kemarin ya guys, tugas ke-7. Terus kayak nambah-nambahin aja karena
sebenarnya sejujurnya praktikum-praktikum yang aku lakukan ini sifatnya itu berkesinambungan guys, antara praktikum sebelumnya dan praktikum setelahnya gitu loh. Nah, kita tambahkan nih, di sini ada Zoom. Terus kita tambahkan. Oke, kita posisikan dan kita ubah icon shape-nya dari rectangular, terus yang ini dari plus min, jadi kotak ya guys itunya. Nah, setelah itu kita Nigoto tag-nya jadi delta INC. Kita ubah-ubah seperti yang tertera di video ini. Jadi ini tuh harus detail dan harus diperhatikan dengan hati-hati ya guys, biar praktikum kalian jadi kalau kalian mau ngikutin tutorial praktikum dari aku dan kelompokku ini. Nah, kemudian kita milih-milih lagi nih blok-bloknya nih. Kita di sini mau milih, bentar kita cari dulu. Nah, kita klik yang subtract. Oke, ternyata kita pilih yang divide aja. Nah, emang ini agak nge-lag ya guys, kalian tuh harus bersabar ketika praktikum ini karena aplikasi ini benar-benar berat. Tapi percaya deh, trust me ya, kalau kalian ngikutin dari awal sampai akhir, nggak di skip pasti bakal berhasil. Nah, kita ubah nih jadi apa tadi, kali dan kali, bintang-bintang yang divide-nya. Nah, setelah ini kalian ikutin ya langkah-langkahnya sampai akhir sekali. Semangat. Oke.
Nah, ini dia hasil dari percobaan. Ini percobaan yang pertama, tugas ke-8 kita pembahasan kali ini. Kita langsung lihat aja grafiknya pada scope itu. Kita lihat bagaimana grafik yang muncul. Kita tunggu. Emang ini prosesnya agak lama ya guys. Kalian harus bersyukur, kalian harus bersabar, karena ini benar-benar aplikasinya sangat berat sekali. Nah, kita geser nih di kanan, ke kanan dikit. Lalu motornya akan berputar nih, berlawan arah jarum jam ya tadi ya. Nah, kemudian kita lihat grafiknya. Oh, ternyata grafiknya terjadi peningkatan yang sangat pesat guys. Tuh, dia tuh seperti bentuk sinyal DC seperti itu. Jadi kayak bentuknya nggak kayak sinusoidal, nggak, cuman kayak kotak-kotak gitu. Tuh, dan motornya berputar. Nah, itu ketika kita fullin ke 255 value konstannya ya guys. Nah, seperti itu adalah bentuk sinyalnya, ya kotak-kotak gitu. Dan itu di range 40 sampai 50, berarti kayak 45-an ya sih. Nah, itu ketika di fullin ke minus 255, sinyalnya masih sama. Tuh. Dan ini percobaan yang kedua ternyata guys. Ini ada dua grafik nih, merah dan biru. Yang atas tuh biru, yang bawah merah, yang bawah kuning maksud aku, bukan merah. Nah, ini ketika yang bawah tuh agak di kananin, terus yang atas masih 0, ginilah grafiknya. Yang kuning akan naik dan nih yang bawah akan turun. Tuh, motornya berputar berlawan arah jarum jam nih. Dia akan turun, kemudian dia stabil. Nah, tuh, itu jika, nah kita geser nih, yang atas tuh sampai berapa tuh, 100 minus 100 sampai di fullin ke kanan 255, yang bawah 170-an. Grafiknya tuh kayak gitu. Jadi kayak lurus turun, lurus, tapi turunnya tuh drastis banget guys. Tuh lihat di situ grafiknya. Nah, seperti itu. Terus motornya gimana bergerak? Ya ternyata sama aja, cuman dia agak lebih lambat gitu ya. Nah, ketika digeser lagi, oke. Nah, ini ketika itu blok parameter ya tadi ya guys. Nah, kita lihat grafiknya tuh, kadang naik kadang turun, terus kayak agak ada stabilnya juga di tengahnya tuh. Dan lihat motornya. Ini yang ketiga guys. Di percobaan yang ketiga kita geser nih ke 200 constant value nya nih, yang terjadi grafiknya akan meningkat, yang terjadi overshoot nih, maka motornya akan berputar dan dia akan stabil lama kelamaan. Ini dua-duanya akan stabil. Oke, dan nih ketika digeser ke kiri dia akan menurun, merah dengan birunya. Dan motornya gimana? Nah, motornya akan berputar lebih lambat dan berlawanan arah.